sahabat liputan6.com, kembali lagi bersama saya Benedikta Miranti dalam program News Flash edisi 1 September 2023. Ada berita viral apa aja sih hari ini? Let's check this out. Berita viral yang pertama mengenai Partai Demokrat yang katanya merasa dihianati sama bakal calon presiden Anies Baswedan. Aduh, dihianatin gimana tuh? Jadi semuanya bermula ketika sikap Nasdem dan Anies Baswedan yang memutuskan sepihak soal duet antara Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Gara-gara kesel, akhirnya Partai Demokrat menyatakan kalau bakal menurunkan baliho yang ada gambar Aniesnya. Ya kita turunkan lah karena mengkhianati Demokrat, gitu kata anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan. Sebelumnya, Sekjen Demokrat Teku Rifki Harsha juga sempat bilang kalau keputusan duet Anies Baswedan dengan PKB untuk mengusung Anies dengan Caimin dilakukan sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Waduh, kayaknya bakal jadi cerita panjang nih. Berita yang kedua soal musibah kekeringan yang menimpa masyarakat di Purbalingga. Sebagai dampak atas kemarau yang berkepanjangan, sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga mengalami krisis air bersih. Karena hal itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga pun mendistribusikan bantuan air bersih secara intensif ke sejumlah titik yang kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Purbalingga Priyosatmoko mengatakan hingga 29 Agustus 2023 atau 21 hari sejak dimulainya distribusi, total 164 tangki air telah didistribusikan dengan jumlah keseluruhan 759.000 liter air bersih yang didistribusikan ke 20 desa di ke-10 kecamatan yang terdampak. Wah, semoga aja masalah yang dialami masyarakat Purbalingga bisa segera terselesaikan ya, soalnya kan susah juga kalau nggak ada air bersih. Berita yang terakhir ada fakta mengejutkan nih soal PNS. Jadi, di balik fakta banyaknya orang yang ingin menjadi PNS dan juga di balik upaya pemerintah yang berusaha menyejahterakan PNS dengan menaikkan gajinya tahun depan, ada fakta menarik atau justru mencengangkan nih ya. Ada data yang menyatakan bahwa aksi perselingkuhan oleh PNS setiap tahunnya semakin banyak. Waduh, kok bisa sih? Data mengenai peningkatan kasus PNS selingkuh ini dipaparkan langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Ketua KASN Agus Pramusinto menyebut bahwa kasus perselingkuhan masih cukup tinggi, terutama jika melihat data sepanjang periode tahun 2020 hingga 2023. Dia menjelaskan kasus itu jumlahnya cukup tinggi karena banyak pihak yang beranggapan kalau selingkuh itu kan masalah pribadi, padahal sebenarnya itu menyangkut kode etik para ASN. Padahal ada sanksi berat loh bagi isu perselingkuhan yang dilakukan oleh ASN. Asisten KASN Pangihutan Marpau menjelaskan perselingkuhan akan menjadi pelanggaran ketika para pelakunya tinggal bersama atau melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan terkait itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negara sipil atau PNS. Nah, jika ketahuan melanggar, mereka bisa dikenakan hukuman disiplin yang cukup berat yang mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Waduh, sebenarnya berat juga nih hukumannya, tapi kok masih banyak ya yang berani selingkuh. Itu dia 3 berita paling viral hari ini di program News Flash. Saya Benedikta Miranti undur diri dan sampai jumpa.